Bapak Ibu, kita mau mulai ya. Yang masih kuat berdiri boleh kuat berdiri. Kita mau katakan, hari ini kita merasa bahagia. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini kita merasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus mempersatukan. Tuhan Yesus persatukan kita tanpa memandang di antara. Mari kita berjabatan tangan yuk, berjabatan tangan. Berjabatan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih. Tunjuk temannya, tunjuk temannya, tunjuk temannya. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan
Tuhan senang. Ore. Ibu-ibu boleh dipersilakan duduk kembali ya. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi Bapak Ibu semua di sini bukan secara kebetulan, tapi Tuhan sudah memanggil dari kita semua untuk boleh hadir, memuji, menyembah, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Ibu Adeline. Terima kasih Ibu Adeline yang telah datang untuk memberikan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu semua, saatnya kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau serahkan setiap persoalan, setiap beban kita hanya kepada Tuhan. Tuhan yang tahu semua kebutuhan kita masing-masing pada pagi ini. Mari kita satukan hati untuk fokus kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari ini. Engkau sudah memilih kami untuk datang di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami. Pemeliharaanmu sempurna bagi kami. Perlindunganmu kuat untuk kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Bahkan yang tidak pernah kami pikirkan, bahkan yang tidak kami bayangkan, Engkau sudah memberikannya semua kepada kami. Biarlah Tuhan, kami boleh bersyukur kepadamu. Lebih dari yang telah ku minta. Amin, amin. Lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu. Mari kita angkat tangan kita, tanda kita bersyukur kepada Tuhan yang mengasihiku. Amin Tuhan, amin. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Tidak dapat kami mengukurnya Tuhan. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan
Engkau begitu baik dalam hidup kami. Ku bersyukur padamu. Amin, amin. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku. Hatimu ada bagiku. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kami bersyukur Tuhan. Oh Yesus. Ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku. Hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini Tuhan. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus. Kami bersyukur. Kami Terima kasih, bersyukur. Kami bersyukur. Untuk Oh kasih-Mu, Tuhan. Engkau Buat sungguh kasih-Mu baik. Yesus. Buat Kami kebaikan-Mu Yesus. Buat pemeliharaan-Mu Yesus. Kami bersyukur. Inilah syukur kami Tuhan. Oh Engkau Yesus. sungguh baik, teramat kasih, baik. Terima Oh, kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Engkau memberi kami kembali kesempatan untuk kami bisa bersekutu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk masih nafas kehidupan dan kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Sungguh Engkau Allah yang begitu baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang Kau berkati sehingga kami semua ada di tempat ini, semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan kami yang terus Engkau pelihara sehingga kami boleh hadir di sini bersekutu untuk memuji, memuliakan dan mendengarkan sabda-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang selalu ada bersama kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus
atas kebaikan-Mu, atas kasih yang selalu Kau berikan kepada kami. Biarlah kami selalu melekat padamu saja, karena hanya Engkaulah andalan kami dan pengharapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan, doa daripada anak-anak-Mu yang begitu rindu untuk selalu mau bersyukur kepadamu. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini, Kau jadikan hidup ini lebih indah. Kau jadikan hidup ini, dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini Tuhan lebih berharga. Kau jadikan Hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus yang begitu baik dalam hidup kita. Saatnya kita kasih kepada Tuhan rasa syukur kita, memuliakan Tuhan dengan kesaksian-kesaksian dari Bapak Ibu semua. Dipersilakan. Saksian ini begitu indah semua. Mari kita katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Puji Tuhan, tepuk tangan lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu yang kuat boleh berdiri sekarang. Kita mau lebih lagi bersorak. Kita jatuh cinta kepadanya lebih dalam dan lebih dalam.
Tuhan Yesus, Engkau kami puja Tuhan, Engkau kami sembah, karena Engkau adalah Raja kami di atas segala raja. Biarlah kami boleh menyembah-Mu Tuhan, dalam roh dan kebenaran. Engkau yang kami puja Tuhan dalam hidup kami. Inilah kami Tuhan, kami rindu menyembah-Mu. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. mari kita sembah, kita boleh mengangkat tangan kita. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja. Kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita sembah Dia. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu,
Terima kasih Roh Kudus. Engkau yang bertata di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau beri kami kembali kekuatan yang baru. Saat ini Tuhan, kami sudah siap mendengar pesan-pesan-Mu lewat hamba-Mu, anak-Mu yang Kau kasihi, Ibu Adelin. Kami percaya Tuhan, Kau telah mempersiapkan dia jauh hari sebelumnya. Kuduskan, tahirkan Tuhan, sehingga apa yang disampaikan Tuhan boleh menjadi rema di dalam hidup kami. Karena firman-Mu adalah pelita Tuhan bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hari ini saya dikasih tema memberi dan menerima, ya. Nah, kalau kita ngomong soal memberi, yang ada di otak kita apa? Halo? Halo? Kalau kita dengar memberi, yang ada di otak kita apa? Cian, betul nggak? Bener nggak? Ya, kalau kita dengar memberi, temanya memberi pasti soal cian, bener nggak? Bisanya begitu dong, ya kan? Nah, atau kita pikir juga nih, temanya memberi. Wah, saya pernah loh dengar pengajaran bahwa kalau kita memberi itu adalah cara tercepat untuk menjadi kaya. Gitu kan, ada yang begitu gitu ya. Namun hari ini dari 2 ayat ini ya, kita mau belajar bagaimana Paulus mengajarkan kepada jemaat di Korintus dan juga Salomo dalam kitab Amsal. Dia mau mengajarkan pada kita, yaitu tidak sedang mengajarkan investasi, bukan ya. Tapi dia mau mengajarkan bahwa kita kalau murah hati ya, kita murah hati itu, kita punya kemurahan hati itu, kita pasti lahirnya hati kita bisa punya kemurahan itu karena dari Tuhan. Kita bisa murah hati karena itu dari Tuhan ya. Oke, nah sekarang kita mau lihat bagaimana memberi dan menerima itu ternyata berjalannya bersamaan. Kok ini lagi sih? Slide number keduanya mana ya? Oke, ini. Oke. Jadi kita baca ya, kita memberi karena sudah menerima anugerah Allah. Dan saat memberi kita juga menerima berkat rohani yang Allah sediakan ya. Jadi itu. Jadi kalau kita memberi pada waktu memberi karena kita tahu bahwa Allah sudah kasih. Dan pada waktu kita kasih, pada waktu kita menerima, itu berkat juga datang ya. Oke. Kita baca sekarang ayatnya dari Korintus. Yuk. 1, 2, 3. Orang Oke, dari cerita ini, dari bacaan ini kita tahu bahwa ini pekerjaannya siapa? Pekerjaannya siapa? Petani, betul nggak? Iya dong, petani kan? Pekerjaannya bukan pekerjaan kita ibu-ibu masak-masak di dapur, nggak mungkin, ya kan? Ini pekerjaan petani. Jadi Paulus memakai ilustrasi petani untuk menceritakan bagaimana tentang memberi, menabur dan menuai. Nah, pernah nggak petani mikir gini, saya mau menuai banyak, saya mau panen banyak, saya taburnya sedikit aja, bisa nggak terjadi begitu? Bisa nggak? Jadi kalau kita berharap untuk panen yang banyak, maka yang harus kita tabur juga banyak ya. Nah, jadi secara alami berapa yang kita tabur itulah yang juga yang akan kita tuai, betul? Nah, tapi bukan berarti maksud Paulus di sini, kasih cetiau, nanti kamu dapat captiau. Enggak, bukan begitu maksudnya ya, bukan begitu maksudnya ya. Tapi di sini Paulus mau mengatakan ada 2 orang yang mempunyai sikap hati yang berbeda. Satu hati yang sempit,
satu hati yang lapang. Maksudnya apa Adeline? Jadi gini, hati yang sempit itu gini. Orang pertama itu karena sempitnya hati, dia punya rasa ketakutan yang luar biasa. Kenapa? Dia pikir, aduh kalau saya kasih, nanti saya kurang. Nanti gak cukup buat saya. Nanti buat saya sendiri apa? Jadi kalau saya memberi itu bagaimana? Jadi dia punya ketakutan yang luar biasa ya. Nah akhirnya apa yang terjadi? Dia genggam terus, dia pegang terus berkat-berkat itu ya. Dia nggak mau kasih-kasih. Jadi orang seperti ini adalah orang yang apa ya? Dia nggak mau memberi, dia nggak mau mempunyai apa ya, hati yang murah hati ya. Nah orang yang kedua adalah orang yang lapang hati. Orang yang lapang hati apa? Mungkin orang itu nggak kaya, mungkin orang itu nggak banyak uang, tapi dia mau berbagi, tapi dia mau menolong, ya. Dia akan bilang begini, memang sih aku nggak bisa menyelesaikan masalah semua orang, tapi saya mau jadi berkat. Nah, ini orang menabur. Saudara lihat, kalau kita menabur, apa yang kita tuai, ya kita lihat. Nah, orang berharap kalau aku sudah menabur kolekte goceng hari ini, aku berharap aku dapat gotiao misalnya gitu. Ya, ada orang begitu berpikir ya. Aku akan mendapat lebih banyak. Padahal tuayan apa yang kita tabur, tuayannya itu lebih besar, lebih luas daripada itu. Apa contohnya? Contohnya gini. Tuhan tidak melulu kasih uang balasannya. Tuhan bisa memberi damai, sejahtera. Saudara, damai sejahtera itu enggak ada yang jual di toko manapun. Sekalipun tokonya berjudul toko damai, kita datang ke sana, saya mau beli damai, enggak bakal ada. Betul? Damai itu dari Tuhan. Dan saya mau katakan damai itu sangat enak sekali. Kalau hati kita damai itu ngapa-ngapain enak. Betul enggak? Nah, jadi tuayan itu bisa berupa damai, tuayan itu bisa berupa kesejahteraan, tuayan itu bisa kita dikasih sama Tuhan kesehatan, tuayan itu macam-macam. Jadi saya mau katakan, kalau kita menabur ya, bisa juga pada saat kita menabur, pada saat kita memberi, kita gak tahu tuayannya apa. Tetapi baru kita lihat ke belakang, baru kita nengok ke belakang, oh ternyata waktu kita menabur ke si A, ke si B, ke si C, ke si D, banyak dampaknya orang-orang yang kita tolong. Salah satunya kita lihat film ini. Film yang tadi mana ya? Oke, ulang. Saya salah pilih ya. Sebentar. Oke, ini klik. Oke, mulai filmnya ya. Oke, saya play. Gak bisa ya? Play di situ bisa nggak? Oke. Kok nggak keluar ya?
Oke, jadi kita lihat ya bahwa memberi itu tidak melulu harus uang. Bisa berupa perhatian, bisa berupa kayak tadi itu kita lihat filmnya ya. Dan pada waktu kita memberi kita langsung nggak dapat balasannya. Tetapi begitu kita lihat ke belakang, lihat itu semua orang berterima kasih bahwa apa yang kita tolong ya. Oke, nah saya punya satu ilustrasi lagi. Ada 2 orang pria ya. Pria ini udah seumur kita ya. Nah yang pria satu si A, taruhlah si A, dia tuh setiap hari hidupnya cuma menghabiskan hidupnya dengan mengumpulkan untuk dirinya sendiri. Ya, dia kumpulkan untuk dirinya sendiri. Tapi si B beda. Si B itu hidupnya kerjanya selalu menolong, membimbing. Terus apalagi dia perhatiin orang lain. Nah, menurut Anda siapa yang lebih kaya di usia dia tua? Di usia dia tua, di antara mereka itu berdua. A apa B? B, ya. Karena belum tentu seperti si A yang tiap hari kerjanya ngumpulin duit doang, rekeningnya banyak duit, belum tentu dia bahagia. Betul? Tapi orang si B yang selalu menolong, membimbing memperhatikan orang, dia pasti dikelilingi oleh orang-orang yang hidupnya pernah dia tolong, pernah dia bantu, pernah dia perhatiin. Setuju? Nah, siapa yang pernah ke Israel? Ada yang pernah ke Israel? Good, oke. Di Israel ada namanya Laut Mati, betul? Ya, ada namanya Laut Mati. Laut Mati itu hampir terus-menerus terima air. Ya, hampir tidak pernah mengalirkan air keluar. Ya, akibatnya apa? Airnya menjadi asin banget dan gak ada kehidupan. Beda dengan sungai. Sungai terima air, tapi dia juga alirkan air. Nah, itu sungai itu memberi kehidupan. Saudara, begitu juga kita. Kalau kita maunya terima terus, terima apa? Terima dikasihi orang, ditolong orang, terimanya maunya diperhatiin orang, terimanya mau diberkati terus menerus, tapi kita tidak mau memberi. Lama-kelamaan jiwa kita mati. Sebaliknya, orang yang mau belajar memberi, maka dia seperti sungai, ada kehidupan. Ya, nah. Jadi ayat yang tadi kita baca itu sebenarnya tidak bicara soal uang, tetapi adalah Tuhan mau berkata, Tuhan pelihara kalau kita berani membuka hati kita. Ya, oke, lanjut. Nah, saudara, tunggu dulu. Oke, kita baca ayat yang ini. 2 Korintus 9 ayat 6 adalah undangan bagi setiap kita untuk percaya lebih dalam kepada Tuhan, sebab hanya orang yang percaya bahwa Bapaknya memelihara dia berani menabur dengan murah hati. Saudara, kalau kita percaya bahwa Tuhan kita pasti memelihara kita, maka kita yang percaya ini kita pasti berani memberi. Karena kita percaya Tuhan pasti pelihara. Tapi kalau kita ragu-ragu, kita takut dan kita nggak percaya dia pelihara, maka kita akan genggam terus apa yang kita miliki. Kita nggak berani berbagi, ya. Oke, itu pertama. Yang kedua, Allah. Saya sampai jam berapa? Mariana, sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Hah? 11:30. 19:45. Oke. Yang kedua adalah, yuk kita baca 2 Korintus 9 ayat 7, 1, 2, 3. Hendaklah masing-masing lihat ya, di sini kita hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan. Berarti Allah waktu kita memberi, Allah enggak lihat berapa jumlah nominal yang kita beri. Yang dia lihat apa? Hati. Hati kita waktu memberi.
Jadi fokus Tuhan adalah pada hati pada saat kita memberi. Saudara, Anda pernah ingat cerita mengapa Allah minta Ishak yang dipersembahkan kepada Tuhan waktu Abraham punya anak? Abraham udah tua, betul? Baru punya anak. Anak sematawayang suruh dibawa kepada Tuhan untuk dipersembahkan, betul enggak? Kenapa? Karena saudara, Abraham mulai terikat kepada Ishak. Allah enggak mau. Allah tahu bahwa hati Abraham terus-menerus terikat kepada Ishak. Betul? Allah enggak mau. Maka Allah uji, bawa Ishak, persembahkan. Saudara, Allah tidak mau kita terikat kepada harta kita. Waktu kita memberi persembahan, Dia lihat hati kita. Jadi dengan ini kita belajar 3 hal. Ada 3 orang memberi, yaitu 1 memberi dengan sedih hati, betul? Kedua, ada orang yang memberi dengan terpaksa. Yang ketiga, orang memberi dengan sukacita. Berarti ada 3 jenis pemberi. Betul? 1 orang memberi dengan sedih hati. Aduh, kenapa aku kasih ya? Aduh sayang, padahal uang tadi itu bisa saya gunakan untuk keperluan ini. Saudara, tangannya memberi, tapi hatinya menahan, nyesel gitu ya. Saudara, Tuhan gak mau orang seperti ini. Ya. Terus ada orang kedua, dia kasih tapi karena terpaksa. Contoh, ada satu kegiatan sosial, ada lelang lukisan, ya, lukisan keren, yang datang konglomerat dan orang-orang kaya gitu ya. Saudara, waktu di lelang itu seorang konglomerat dia akhirnya terpaksa beli lukisannya. Karena apa? Karena dia sungkan. Karena apa? Karena dia terpaksa. Karena apa? Karena dia gengsi. Karena apa? Teman-temannya di sekitarnya neken dia. Ayo deh, lu beli deh gitu kan, lu banyak duit gitu misalnya gitu ya. Neken dia. Saudara, akhirnya dia memberi bukan karena sukacita, tapi karena terpaksa. Ya, oke. Dan ketiga, orang memberi dengan sukacita, inilah yang Tuhan suka. Inilah yang Tuhan suka. Jadi pada waktu orang memberi itu, saudara, mungkin kita merasa, aduh ada sesuatu yang harus kita keluarkan. Tapi kita tidak merasa kehilangan. Saudara lihat, kita bisa keluarin uang 100.000 dari dompet kita, tapi kita tidak merasa uang itu hilang dari milik kita. Kita tidak merasakan kehilangan. Ya, karena apa? Karena kita tahu semua yang kita punya adalah milik. Semua yang kita punya, kita ada adalah milik. Jadi kalau kita tahu bahwa itu semua milik Tuhan, kalau sebagian diambil, rasanya sakit hati enggak? Gak usah. Betul? Betul? Ya, saudara, ini ada gambar lagi nih. Ada seorang ibu punya 2 anak. Ya, 2 anak, anaknya udah gede-gede. Nah, ibunya, loh ini 3, udah lewat ini ya. Oke. Ada seorang ibu punya 2 anak. Anaknya udah gede-gede, udah pada mandiri. Ibunya udah ada umur. Nah, satu hari ibu ini ulang tahun. Ulang tahun, maka anaknya datang dua-duanya. Ya, anak pertama ngasih hadiah ke mamanya. Terus ngasih hadiah, bagus nih. Dia bilang, "Ma, ini hadiah buat mama." "Ma, hadiahnya mahal loh, Ma." Ya, dia ngomong begitu. Anak kedua datang. Terus anak kedua bilang, "Ma, aku bisanya beli ini, Ma. Tapi ya, Ma, aku bersyukur banget aku punya mama." Lalu dia peluk mamanya, dia cium mamanya, dan dia tepuk-tepuk mamanya. Saudara, kira-kira dari 2 anak itu, yang mana yang menyenangkan hati mamanya? Halo? Yang kedua. Ya. Nah, itulah saudara, itulah yang Tuhan mau. Waktu kita memberi, kita beri dengan kasih kepada Tuhan. Ya, Tuhan gak butuh uang kita sebenarnya. Catatan, Tuhan sebenarnya tidak butuh uang kita. Kenapa? Kenapa? Kita baca ayatnya. Yuk, karena
Karena Tuhan yang punya semuanya di dunia ini. Karena semua yang kita punya benar-benar adalah miliknya. Rumah kita dari Tuhan, setuju? Pekerjaan kita dari Tuhan, kesehatan kita dari Tuhan. Bahkan napas yang kita hirup setiap hari pun dari Tuhan. Setuju? Jadi kalau beri persembahan, jangan bilang, Tuhan ini ya saya beri engkau ya Tuhan. Sepertinya Tuhan kita kekurangan. No. Tapi kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan aku cuma mengembalikan sebagian kecil dari apa yang Tuhan sudah percayakan kepada aku. Ya, jadi persembahan itu bukan sumbangan. Persembahan itu bukan soal jumlah. Persembahan itu adalah hati yang bersyukur. Kita sadar siapa pemiliknya sebenarnya. Setuju? Kita sadar apa yang kita punya sebenarnya siapa pemiliknya. Setuju? Dan kalau kita sudah sadar siapa pemiliknya, waktu kita memberi tidak akan merasa terpaksa, tapi dengan sukacita. Ya, pertanyaannya. Oke, enggak ini. Persembahan adalah ungkapan syukur seorang pengelola. Kita dikasih kepercayaan untuk mengelola kepada siapa? Pemilik sejati yaitu Yesus Kristus. Sebab semua yang ada pada kita berasal dari Tuhan dan tetap milik Tuhan. Ya, saudara pernah ingat kejadian tsunami waktu di Aceh dulu? Ya, orang punya duit, punya rumah, punya apa gedung sekaligus dihajar, seret, habis nggak? Habis, betul? Nah, jadi pertanyaannya, mengapa kadang kita sulit memberi dengan sukacita? Kenapa? Karena kita selalu ketakutan. Karena kita selalu takut. Aduh, nanti saya kurang gimana ya? Aduh, nanti masa depan saya gimana ya? Aduh, nanti kalau saya hidupnya nggak cukup bagaimana ya? Itu saudara, ketakutan. Jadi di balik dompet kita ada tersembunyi kecemasan hati kita. Saudara, Tuhan pada waktu, ulang lagi baca. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena terpaksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan. Maka orang yang percaya bahwa Bapa di sorga memelihara kita, maka dia akan lebih mudah membuka tangannya. Kalau kita percaya bahwa Bapa di surga memelihara kita, kita akan mudah memberi kepada siapapun juga. Kita nggak akan mungkin terus menggenggam karena kita ketakutan. Saudara, waktu kita memberi persembahan, mungkin Tuhan tanya begini, anakku, saat kamu memberi tadi, apakah kamu sedang kehilangan sesuatu atau kamu sedang mengucap syukur kepada aku? Saudara, mungkin Tuhan bertanya, kita lagi memberi itu, kita merasa kehilangan uang kita atau kita sedang mengucap syukur? Saudara, pemberi persembahan bukan bayar utang kita. Memberi persembahan bukan membeli berkat, ya. Jadi kalau Tuhan sudah terlebih dulu memberi kita begitu banyak, apa yang kita berikan nanti pada waktu kolekte itu cuma ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Saudara, kalau ungkapan syukur itu, aduh tuh, seperti ibu tadi, sudah dibebaskan dari sakit ginjal, cuci darah dan sebagainya, itu katanya biayanya gede banget, betul nggak? Benar nggak? Untuk penyakit kita Tuhan bayar begitu besar, Tuhan lunasi begitu besar. Begitu Tuhan minta kita memberi, kenapa cuma goceng? Kenapa cuma ceban? Betul? Pikir coba Anda. Tuhan memberi segitu banyak. Nafas yang kita hirup. Saudara, waktu kita, kalau kita sakit di rumah sakit, oksigen itu kita beli. Waktu pandemi,
Ya, waktu COVID, betul, oksigen itu sampai mahal banget, susah nyarinya, betul nggak? Padahal sekarang kita hirup gratis, semuanya gratis, benar? Berapa duit kalau waktu COVID itu? Mahal, betul? Tapi pada waktu kita harus mengeluarkan isi dompet kita. Check and recheck, ya. Oke, ketiga. Allah mampu memelihara anak-anaknya. Baca ayatnya yuk. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia. Jadi ayat ini orang suka salah arti. Oke, supaya kamu senantiasa berkecukupan dan dalam segala sesuatu dan malah berkelimpahan, berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Oh, orang suka salah arti. Salah arti apa? Oh, kalau saya memberi, Tuhan akan membuat saya kaya. Paulus nggak ngomong begitu. Jadi gini, urutannya ya. Allah sanggup. Setuju? Urutannya sama. Jadi segala sesuatu itu adalah kesanggupan Allah, bukan? Bukan kesanggupan kita. Berarti benar? Itu adalah kemampuan Allah, bukan kemampuan kita. Setuju? Jadi Allah itu nggak ada batasnya. Dia sanggup mencukupi semua kebutuhan anak-anaknya. Betul? Kedua, berkecukupan. Maka kalau Allah sanggup melakukannya, maka dia pasti jamin kecukupan akan hidup kita. Saudara, Anda tahu hari keberapa manusia diciptakan? Halo? Hari keberapa manusia diciptakan menurut Kejadian? 6, 7, 8, 9, 10 yang mana? Hari ke-6. Betul? Jadi Allah tidak menciptakan manusia pada hari pertama. Kenapa? Allah siapkan dulu. Ini dikasih air, ini dikasih tumbuh-tumbuhan, ini dikasih binatang, ini dikasih matahari, dikasih bulan, semuanya. Dia siapkan dulu sebelum dia datangkan manusia ke dunia. Setuju? Jadi Allah persiapkan dulu. Sebelum Anda lahir ke dunia ini, mama sudah siapkan rumah sakitnya, tempat tidurnya, benar? Bajunya, dan sebagainya. Betul? Sudah siapkan. So saya mau katakan, Allah pasti berkecukupan, mencukupi semua kebutuhan kita. Ya. Terus dikatakan berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Nah, setelah Allah mencukupkan, bahkan bukan hanya cukup tapi dia lebihkan. Kenapa dia lebihkan? Supaya kita jadi saluran berkat. Bukan untuk kita saja, tetapi juga untuk menolong, untuk melayani, untuk berbuat baik kepada sesama. Ya, sering terjadinya begini. Aduh, kita tahu nih harus memberi orang, ya. Tapi kita pikir, aduh, gimana ya? Kalau nanti aku kan butuh. Saya kasih satu cerita. Saya punya saudara, ya. Saya punya saudara, ya dekatlah sama saya. Sekarang orang udah meninggal. Waktu zaman Krismon, semua perusahaan tutup, betul nggak? Terutama properti, ya, itu benar-benar sangat down. Nah, saudara saya itu di bidang properti, perusahaannya tutup, ya. Singkat cerita, itu zaman susah banget, amat sangat susah. Dan singkat cerita anaknya masih kecil-kecil, bocil 3 orang, dan mereka membutuhkan uang yang sangat banyak. Dia masih punya 1 mobil BMW dan 1 rumah. Ya, dan akhirnya keputusan dia adalah dia mau menjual menjual mobilnya, karena yang paling cepat jual adalah mobil. Rumah masih dia tinggalin, dia jual mobilnya. Singkat cerita tahun 97 itu kira-kira dijuallah harga BMW-nya 6 juta, taruhlah 6 juta. Ya. Nah, dengan harapan uang 6 juta itu untuk biaya sekolah anak-anaknya dan untuk makannya. Apa yang terjadi? Setelah dia menjual BMW, malamnya datang sepasang suami istri, saudara. Datang ke rumahnya, istrinya menderita sakit ginjal. Zaman itu belum ada BPJS dan setiap cuci darah harus pakai uang cash, betul? Itu harus dicuci darah karena dia sudah biru gitu badannya. Dan dia minta tolong untuk
pinjamkan uang untuk cuci darah. Kira-kira misalnya 3 juta atau berapalah cuci darah itu. Nah, apa yang terjadi saudara? Itu uang dia baru terima jual mobil untuk anak-anaknya sekolah dan makan. Tapi di satu pihak datang suami istri yang minta dipinjemin uang untuk cuci darah. Dan itu mereka berdua bukan orang-orang yang orang-orang sederhana lah mereka itu. Saudara, apa yang terjadi? Saudara, saya masuk ke kamar, dia bingung saudara. Dia pikir, dia doa dan dia bingung. Ini mana? Kasih atau enggak? Hatinya bilang kalau dia enggak dikasih maka dia bisa mati. Udah biru gitu kan. Tapi hatinya lagi aduh anakku kan perlu uang. Hidup kami perlu uang. Maka Anda yang suka line dance tahu poco-poco, kanan 2 kali, kiri 2 kali, kanan kapan maju-majunya gitu kan, gini-gini terus aja, nggak pernah jalan di tempat aja begitu terus ya kan. Jadi dia bingung mau beri atau enggak. Akhirnya keputusannya dia ambil uang dan dia beri. Dia nggak tahu bagaimana nanti untuk ke depannya. Untuk masa depannya. Saudara, saya mau katakan, hari ini mereka sekeluarga hidup dalam kelimpahan. Hidup dalam kelimpahan. Ya, susah kalau saya nggak jalan-jalan. Suruh begini terus. Oke. Jadi tapi bukan berarti oke, Tuhan saya kasih umpan. Nanti kalau saya pancing dapat ikan gede, bukan begitu. Ya, dia memberi dengan tulus hati, ya. Oke. Nah, ada satu cerita lagi saudara. Ada seorang janda. Ada yang janda nggak di sini? Ih, banyak. Janda itu udah gak punya penghasilan, betul? Nah, dia hidup dari, hidupnya dari belas kasihan anak mantu dan sebagainya ya. Nah, satu hari janda itu dia dengar ada orang yang lebih susah daripada dia. Ya, terus dia bergumul dalam hati, pikirannya, tolong, saya sendiri susah, saya sendiri janda. Saya sendiri duitnya pas-pasan. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Dia beli beras. Ya, dia ke pasar, dia beli beras, dia kasih ke orang itu. Malamnya dia pulang, dia pikir, dia nggak tahu. Nanti bulan depan makan apa ya? Itu uangnya tinggal sedikit. Malamnya dia pikir, aduh bagaimana ya nanti kalau minggu-minggu depan uangnya udah habis. Dia pikir begitu. Tapi apa yang terjadi, saudara? Lihat, beberapa hari kemudian ada orang datang ke rumah dia, dan dia karena orang itu nggak tahu kalau dia nggak punya beras buat bulan depan atau nggak punya uang buat bulan depan. Tapi ada orang datang memberi bantuan kepada dia, memberi makanan. Itu terjadi pada saya. Saya bersaksi sini. Waktu Krismon itu, saya dan suami dipecat. Ya di PHK lah, maksudnya dipecat itu, di PHK, ya kan? Semua yang kerja-kerja di PHK. Dan apa yang terjadi? Kami berdua tidak punya kerjaan. Anak kami 3 masih kecil-kecil, ya. Saudara, anak 3 masih kecil-kecil, nggak ada kerjaan. Saudara punya uang 1 gerobak pun lama-lama habis nggak? Habis, ya. Maka habis saudara, gak punya uang buat bayar listrik, gak punya uang buat beli beras. Saudara, gak punya uang buat bayar listrik, gak punya uang buat beli beras. Satu hari saya bilang sama suami saya, pulang gereja, Pap, kamu punya uang gak di dompet? Buat apa? Beras habis. Hari ini beras terakhir. Besok gak ada beras. Gak punya. Kamu punya enggak? Gak punya. Ya udah, gak usah ke pasar, pulang aja. Saudara, besok ada beras.
Besok ada beras? Gak ada tuh. Sampai jam 10 malam gak ada beras. Tapi setiap kali saya ingat beras, anak saya 3, kecil-kecil, perlu makan, ini gimana? Apa-apa yang bisa dijual sudah saya jual. Serius saudara, udah saya jual. Apa yang terjadi? Lalu saya pikir, aduh gimana ya Tuhan, aku perlu, aku butuh. Maka setiap kali ingat beras saya bilang, Allahku kan memenuhi kebutuhanku. Allahku akan mencukupkan segala keperluanku. Allahku akan pelihara aku. Aku sudah ada di dunia, pasti Allahku pelihara. Aku bukannya malas, kami tidak malas, kami mau bekerja. Tapi kami sudah melamar sana sini gak dapat kerjaan. Saudara, jam 11 malam saya dapat telepon. Seseorang bilang, Adeline turun. Saya tidurnya di lantai 2. Ini aku mau kasih sesuatu. Udah malam, besok aja saya bilang gitu ya. Enggak Lin, sekarang, harus sekarang. Lalu singkat cerita suami saya turun bawa amplop 1. Saya buka uang 1 juta rupiah. Saya bilang begini, itu belasan tahun yang lalu ya saudara. Belasan tahun yang lalu emas masih murah saudara, sekarang berapa duit emas gitu ya. Jadi 1 juta rupiah cukup besar. Apa yang terjadi, saya buka, saya bilang ini uang untuk apa? Enggak untuk apa-apa, untuk kamu. Buat apa? Ya buat kamu. Kenapa buat saya? Saya bilang, iya kamu tahu itu dari pagi ada suara di kuping saya suruh kasih uang ke kamu 1 juta. Tapi saya nggak ladenin. Siang datang lagi suruh anterin uang itu ke Adeline, saya nggak ladenin. Sore datang lagi dan malam tadi saya mau pulang ke rumah itu suara datang lagi di kuping saya suruh anterin uang 1 juta ke kamu. Harus. Dan saya anterin. Saudara, saya menangis dan menangis. Kenapa? Orang itu tahu bahwa saya perlu uang. Orang itu tahu gak saya perlu uang? Enggak. Apakah saya kabarkan di seluruh dunia bahwa saya lagi butuh uang? Enggak. Tapi Tuhan kirim orang itu kepada saya. Saudara, saya nangis. Saya nangis bukan karena uang ya. Tetapi saya menangis karena saya punya Tuhan yang sanggup memenuhi semua kebutuhan saya. Butuh tahu kalau beras kan? Betul enggak? Butuh. Saya nangis. Karena kita punya Tuhan yang sanggup pelihara kita. Kalau dia sudah adakan kita di dunia ini, dia pasti pelihara kita. Amin? Ya, oke. Jadi kalau kita memberi, saudara jangan harap langsung minta kembali. Kenapa? Tuhan kita bukan mesin transaksi. Bukan. Tuhan kita bukan mesin transaksi yang harus langsung kembaliin apa yang kita sudah beri. Bukan. Ya, oke. Dikatakan di sini, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Di sini ditulis kapan mau balasnya? Di sini ada tulis kapan balasnya? Tidak. Tidak ada tulis kapan balasnya, tidak ada tulis bagaimana membalasnya, tapi pasti dia bisa balas dengan kecukupan apa yang kita butuhkan. Amin. Cukup Adeline, pokoknya kita yang penting ya Lin ya, hidup kita cukup. Ini kata teman saya, Lin yang penting hidup kita cukup. Iya sih, iya begitu mau beli baju cukup, mau beli mobil cukup, mau makan enak cukup. Itu bukan cukup, namanya berkelimpahan, betul enggak? Oke, nah kita memberi supaya diberkati. Kita tidak, kayak kita tidak memberi supaya diberkati. Tapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Dan Tuhan yang melihat hati dan Tuhan melihat hati kita. Tuhan tidak pernah berhutang. Saudara, Tuhan kita tidak pernah berhutang. Amin. Ingat ya, bilang sama teman kamu sebelah, Tuhan gak mungkin utang kamu. Bilang, Tuhan gak mungkin utang kamu. Bilang, gak mungkin Tuhan utang kamu. Ya,
Nggak mungkin ya, oke. Saudara, saya cerita satu ilustrasi lagi. Ada anak kecil ya, dia lagi mau melewati jembatan. Tapi jembatan itu goyang saudara. Maka dia teriak, "Pak, aku takut, Pak, aku takut." Papanya bilang apa? "Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Jangan pegang tangan papa. Tapi biarin papa yang pegang tangan kamu." Papanya bilang, "Jangan pegang tangan papa, tapi biarin papa pegang tangan kamu." Saudara, kalau anak itu pegang tangan papanya, sewaktu-waktu dia bisa lepasin tangannya. Setuju? Setuju? Tapi kalau papanya pegang tangan anaknya, maka papanya pasti akan pegang terus tangan anaknya sampai melewati jembatan dan aman. Setuju enggak? Betul? Saudara, biarkan Bapak pegang tangan kita. Ya. Jangan kita biarkan tangan kita pegang pada saldo rekening kita. Jangan biarkan kita pegang tangan kita pada pekerjaan kita, pada investasi kita. Tapi biar kita aman karena Bapak yang pegang tangan kita, yang pegang hidup kita. Lanjut. Sekarang udah jam 5 menit lagi ya. 2 Korintus 9 ayat 8. Bukan mengenai ini. Jadi inti daripada 2 Korintus 9 ayat 8 bukan soal berapa banyak yang kita miliki, melainkan kita yakin bahwa Allah tidak pernah berhenti memelihara anak-anaknya sehingga kita terus menjadi berkat bagi orang lain ya. Oke, sekarang yang keempat, tujuan berkat adalah menjadi berkat. Yuk kita baca ayatnya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saudara, Paulus memakai 2 perumpamaan yang berbeda. Dia katakan benih untuk apa? Benih untuk apa? Benih untuk ditabur. Roti untuk fungsinya sama enggak? Fungsinya sama enggak? Beda. Betul? Roti untuk dimakan, benih untuk ditabur. Nah, roti adalah untuk kehidupan kita setiap hari. Benih adalah untuk masa depan kita. Benih adalah untuk sesuatu yang buat kehidupan orang lain. Ya dong, kita nanam benih, numbuh buah-buahan, enggak cuma kita yang makan, orang lain juga bisa makan. Setuju enggak? Ya. Nah, saudara, masalahnya kita sering bukan kekurangan roti. Masalahnya kita sering memakan semua benih sampai habis. Ya, artinya apa? Kita pakai semua yang kita punya buat diri kita. Waktu, uang, kemampuan, bakat, semua untuk diri kita. Gak ada yang kita berikan, gak ada yang kita bagikan untuk pekerjaan Tuhan atau sesama. Akhirnya kita gak punya buah. Saudara, ada seorang petani pulang bawa 1 karung benih. Terus dia lapar, saudara. Dan banyak teman-temannya pada datang. Dia masak semuanya itu benih, ya, sampai mereka semuanya kenyang, sampai petani itu juga kenyang. Tapi begitu musim berikutnya gak ada yang dia tanam, gak ada yang dia panen, gak ada masa depannya. Saudara, kalau kita menjadi petani yang seperti itu, saudara, itu salah, betul? Tapi kalau kita menjadi petani yang bijaksana, kita makan, tapi kita juga harus tanam. Demikian juga berkat dari Tuhan. Gak semua berkat dari Tuhan yang Tuhan kasih untuk kita sendiri. Tapi sebagian harus kita bagikan. Kemana? Sering dapat kata-kata sumbangan,
menyumbang untuk donasi, untuk APP, untuk apa? Sumbangkan. PD ini sering ada kegiatan, saya pernah ketemu loh PD ini di Bogor. Saya bawa lansia, PD lansia ini bawa juga lansia. Ketemulah di Michelle Bakery di Bogor. Ketemu sama-sama lansia. Sampai bakery penuh. Saudara, waktu beli bakery saudara, rebutan. Serius saudara, saya lihat sendiri. Itu semua oma-oma, begitu roti baru panggang keluar, udah kayak semut semuanya rebut. Saudara punya uang buat beli roti, tapi buat persembahan tidak punya uang. Check and recheck. Buat perut kita ada. Buat jasmani kita ada, betul. Tapi buat rohani kita bilang no. Anda kesini ke PD ini perlu duit gak sih? Perlu duit gak sih? Jangan bilang itu mah biar aja pengurus-pengurus. Semua kita harus berkontribusi. Ya, oke. Adeline nanti aja Adeline, tunggu saya kaya, saya kasih. Kalau keburu kaya. Kalau keburu, kalau besok udah game, gimana? Betul nggak? Nah, ada yang bilang, entar deh Adeline, kalau saya udah banyak duit ya. Tuhan dengar kan? Oh, tunggu dia banyak duit. Oke, Tuhan bilang, saya kasih duit. Begitu dikasih duit banyak, dia malah, aduh Adeline, kebutuhan saya makin banyak. Jadi belum bisa sumbang untuk PD ini ya, sorry. Tuh, tetap aja dikasih banyak, perlunya banyak. Dikasih tambah lagi perluannya. Betul gak? Jadi gak sudah-sudah saudara ya. Oke. Nah, Paulus bilang bahwa yang akan dikasih buah itu bukan buah kekayaan. Tetapi dikasih apa? Buah kebenaran. Bukan buah kekayaan yang dilipat gandakan. Tetapi buah kebenaran. Berkat yang berhenti pada diri sendiri akhirnya akan habis. Tapi berkat yang diubah menjadi benih yang kita bagikan, yang kita taburkan pasti akan bertumbuh. Amin. Oke, lanjut. Jadi ayat tadi adalah ayat itu yang tadi kita baca, bukan janji bahwa setiap pemberian akan membuat kita kaya. Bukan janji itu. Tapi ayat ini jaminan bahwa Tuhan sanggup menyediakan apa yang kita perlukan sehingga kita terus memiliki sesuatu untuk dibagikan. Jadi karena dia sanggupkan kita untuk memenuhi semua kebutuhan kita, maka kita bisa juga memberi. Ya, oke, lanjut apa tadi dikatakan? Dan melalui kehidupan yang murah itu Tuhan menghasilkan buah-buah kebenaran dalam diri kita. Oke, saya cepat-cepat aja, saya lewatin ini karena sudah jam. Oke, kita lewatin, masih banyak slide. Dan terakhir yang sampai ke Amsal. Oke, saudara, Tuhan akan tanya gini, anakku, mana yang lebih besar? Apa yang engkau berikan kepadaku atau mana yang lebih besar? Saudara, kalau kita merasa bahwa kalau kita sudah sadar bahwa Tuhan memberi lebih banyak daripada kita, Tuhan sudah banyak begitu murah hati kepada kita, saudara, maka janganlah menahan kebaikan daripada orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu. Saudara, kalau kita mampu melakukan sesuatu untuk orang lain, jangan bilang enggak, gue gak mampu, gak sanggup. No, Tuhan tahu setiap isi dompet kita. Tuhan tahu setiap deposito kita. Tuhan tahu setiap investasi kita. Tuhan tahu semuanya. Gak bisa kita bohongin Tuhan, gak bisa. Ya,
Saudara, Allah memberkati kita bukan kita supaya kita hidup nyaman, tetapi Tuhan mau melalui hidup kita orang lain bisa merasakan kasih Tuhan. Amin. Jadi sekali lagi, jangan tahan kebaikan ketika kita mampu melakukannya. Jangan tahan kebaikan ketika kita mampu melakukannya, ya. Oke, dan ketika Tuhan menaruh benih di tanganmu, jangan ditahan. Ketika Tuhan memberimu kesempatan berbuat baik, jangan ditunda. Ketika Tuhan membuatmu mampu menolong, jangan belaga tutup mata. Ya, karena sering kali berkat yang Tuhan berikan kepada kita sebenarnya sedang mencari jalan untuk sampai kepada orang lain. Saudara, Tuhan bisa pakai kita sebagai malaikat buat orang lain. Mungkin kita kasih ke dia 100.000, besok kita lupa kalau kita sudah kasih. Tetapi orang yang kita kasih, mungkin dia berdoa kepada Tuhan, dan pada waktu kita kasih itu seperti jawaban dari Tuhan untuk dia sangat berarti. Seperti saya, begitu dapat uang 1 juta, besoknya saya beli beras 2 karung, saudara. Beli daging ayam, beli daging sapi, beli semua yang penuh-penuhin kulkas saya yang tadinya kosong. Ya, oke. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah mengajarkan kami untuk memberi dengan hati yang tulus, dengan hati yang sukacita. Bukan karena terpaksa, bukan karena mengharapkan balasan. Tuhan, tolong setiap kami yang ada di ruangan ini. Tolong setiap kami walaupun usia kami sudah dikatakan oleh dunia tua atau lansia. Bantu kami, tolong kami untuk menjadi pribadi yang tidak menahan kebaikan ketika kami mampu melakukannya. Dan biarlah Tuhan, kami boleh memakai setiap berkat yang kami terima untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Bentuk kami untuk selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Bentuk kami untuk selalu mengucap syukur untuk segala apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, jika kami dapat menjadi saluran berkat-Mu, pasti yang dimuliakan, yang ditinggikan adalah nama-Mu. Karena itu membawa sukacita yang luar biasa bagi orang yang ditolong oleh kami. Tuhan, ini kami. Kami menyerahkan hidup kami. Berapa lama lagi Engkau izinkan kami hidup di dunia ini? Engkau yang paling tahu Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau menyerahkan anak-anak, menantu kami, cucu kami Tuhan. Bahkan juga pekerjaan kami dan juga pelayanan kami ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, sertai kami. Sertai selalu kami Tuhan. Karena pada saat kami tahu bahwa Engkau menyertai kami, kami tidak akan takut sekalipun kami harus melewati badai dan gelombang. Karena kami banyak mendengar cerita di kisah Alkitab. Saat Tuhan menyertai, maka terjadi banyak mukjizat, terjadi banyak kelepasan, terjadi banyak terobosan, terjadi banyak pintu-pintu yang dibukakan, terjadi banyak tingkap-tingkap langit yang dibukakan. Sertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Saat ini kita mau berdiam di dalam hati kami, kita naikkan doa kita masing-masing di dalam hati kita kepada Tuhan.
kirimkan doamu kepada Tuhan saat ini. Bapa, terima kasih. Kami yakin Engkau sudah mendengar doa kami. Dan Engkau pasti menjawab doa kami. 3 hal yang kami tahu Tuhan. Doa kami pasti Engkau jawab jika itu sesuai dengan kehendak-Mu. Mungkin Engkau tidak memberi pada hari ini, tapi Engkau menunda karena Engkau tahu waktu yang terbaik bagi kami. Mungkin Engkau tidak memberi apa yang kami minta, tetapi Engkau lebih lagi memberi dari apa yang kami minta. Terima kasih Tuhan. Engkau mencukupkan semua kebutuhan kami. Engkau inginkan kami tidak menjadi egois. Engkau mau kami terus melakukan kebaikan, kemurahan. Dan kami mau Tuhan, setiap kami dalam pertolongan-Mu boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sepakat kita minta pada Tuhan ya. Saya doa, Anda juga doa di dalam hati ya. Bapa di dalam surga, inilah kehendak dan kerinduan kami. Kertas-kertas ini sudah ditulis dengan keinginan-keinginan dan permohonan-permohonan kami. Aku tidak tahu Tuhan apa isinya. Tetapi Engkau adalah Allah yang tahu setiap tulisan dalam kertas ini Tuhan. Di atas kertas ini. Tuhan, kami boleh percaya kepada Engkau. Bahwa Engkau adalah Allah di atas segala Allah. Tuhan di atas segala Tuhan. Yang sanggup membuat apa yang tidak mungkin bagi kami. Yang sanggup melakukan apa yang mustahil bagi kami. Tuhan, sembuhkanlah kami. Tuhan, pulihkanlah kami. Tuhan, berkatilah kami. Tuhan, jawablah doa kami. Hanya Engkaulah harapan kami Tuhan. Manusia tidak bisa diharapkan Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya harapan kami. Dan hanya satu-satunya Engkau yang sanggup menolong kami. Tuhan, tolong agar setiap apapun yang menjadi kehendak dan kerinduan permohonan anak-anak-Mu yang telah ditulis. Nyatakan kasih-Mu Tuhan. Nyatakan kasih-Mu. Sehingga pada saat mereka mengalami kasih-Mu yang luar biasa, mereka akan berdiri di sini dan menyatakan bagaimana Engkau telah melakukan yang luar biasa dalam hidup mereka. Mereka akan bersaksi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah andalan kami. Engkau adalah batu karang kami, kekuatan kami. Dan Engkau yang kami puji sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sungguh luar biasa. Mari kita mau sekarang memberikan rasa syukur kita kepada Tuhan yang begitu baik dalam hidup kita. Segalanya di dalam hidupku, ku berikan semua yang berharga, semua
semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu. Wow, hanyalah bagi kemuliaanmu. Oke. Silakan sekarang pengumuman. Shalom Oma, Opa semuanya. Masih semangat ya? Nunggu pengumuman sebentar ya. Terima kasih Oma, Opa semua, saudara-saudari yang telah hadir dari pagi hingga siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Kepada Ibu Edelin, terima kasih atas firman-Nya yang jauh-jauh sempat datang ke sini. Terima kasih Bu Edelin, semoga pelayanannya semakin tumbuh. Kepada Ibu Linda dan Ibu Geralda, terima kasih juga atas kesaksiannya yang telah menguatkan sini dan kita menjadikan pengalaman bagaimana Bu Linda mengalami perjalanan gagal ginjal ya Bu. Semoga semua ini menjadikan pengalaman untuk kita dan untuk orang lain. Kepada tim pujian yang dipimpin oleh Ibu Monica, terima kasih. Kepada pemain keyboard kita, kepada petugas multimedia LCD, Bu Uni, YouTube, Ibu Desi, IG, Si Cindy, dan Somen, Bro Alvin. Kepada penerima tamu, absensi, kolektan, tim dokter, seksi konsumsi, serta petugas lainnya, terima kasih atas pelayanannya dan Tuhan memberkati. Ada beberapa pengumuman, PDPKK Lansia bulan depan, Jumat tanggal 14 Agustus pukul 10 di tempat ini, dengan tema orang-orang hebat, yang akan dibawakan oleh Bapak Tony Chen. Bagi umat yang ingin didoakan secara pribadi dapat menghubungi Ibu Christine Halim sesudah PD selesai. Bagi umat yang mau berbagi konsumsi ataupun berbagi apapun dapat menghubungi Ibu Gia dengan sebagai bendahara kita, BCA nomor 66053230390 atas nama Ibu Giawati Budiono. PDPKK pagi Selasa tanggal 14 Juli pukul 10 di tempat ini juga dengan tema berdoa, berusaha dan tetap mengandalkan Tuhan bersama Ibu Lili Krisyawati. PDPKK malam Kamis tanggal 16 Juli pukul 19.30 di tempat ini juga dengan tema bertumbuh dalam pelayanan yang sama, firmannya akan dibawakan oleh Ibu Lili Krisyawati juga. Ya, mari kita berdoa dulu sebelum penutup ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan sudah memimpin persekutuan ini dari awal sampai akhir. Dan terima kasih Tuhan Yesus, kami juga sudah mendengar firman-Mu, firman-Mu yang hidup yang disampaikan Ibu Adelin. Kau terus pakai anak-Mu ini Tuhan, lebih dan lebih lagi, melalui kesehatan, melalui harapan, melalui berkat yang berlimpah daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan pulang ya Tuhan. Pimpin kami dalam perjalanan kami, sehingga kami boleh tiba di rumah kami dengan selamat. Dan bulan depan kami boleh berkumpul lagi bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan pengantara kami sudah berdoa. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, hidup ini adalah kesempatan
Biarlah kita pergunakan waktu yang Tuhan berikan hanya untuk memuliakan. adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. terima kasih Tuhan Yesus memberkati.